Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Zero Kreasi, channel belajar dan inspirasi. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang pengertian konsleting ya. Sering kita mendengar di media massa terjadi kebakaran disebabkan oleh konsleting. Tapi sebenarnya konsleting itu seperti apa? Di beberapa menit ke depan kita akan coba bahas apa sebenarnya konsleting itu. Baik, jangan kemana-mana, mari kita saksikan video ini. Ayo kita kemon. Ya, baik, selanjutnya kita akan melihat istilah seputar hubung singkat arus listrik ya. Jadi kalau kita lihat di sini, istilah dalam bahasa Inggris adalah short circuit ya, atau yang biasa kita kenal dengan arus pendek. Ya, selanjutnya istilah dalam bahasa Belanda itu adalah korsleting. Karena itu muncul istilah korsleting, korslet atau konslet ya, seperti yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi semua istilah ini adalah maksudnya sama kawan-kawan ya. Baik arus hubung singkat, konsleting, short circuit, arus pendek, itu adalah sama. Selanjutnya kita akan melihat pengertian hubung singkat. Ya, secara teknis, hubung singkat adalah gangguan yang terjadi pada sistem kelistrikan di mana ada dua buah penghantar yang memiliki beda potensial terhubung dengan kondisi hambatan listrik yang rendah ya, sehingga timbul arus listrik yang sangat besar. Dalam kondisi arus hubung singkat ini, arus akan mengalir sangat besar. Ya, seperti ilustrasi di gambar berikut. Ya, di sini adalah titik gangguan ya, di mana kabel positif dan negatif terhubung secara langsung, sehingga dalam kondisi seperti ini nanti di sisi beban tidak akan mengalir arus listrik ya, atau beban akan padam. Ya, sementara di jalur sini akan mengalir arus dari potensial positif kemudian mengalir ke potensial negatif. Selanjutnya kita akan melihat sifat arus listrik. Ya, jika sumber listrik dihubungkan dengan beban listrik dalam rangkaian tertutup, maka akan timbul arus listrik yang mengalir sepanjang rangkaian tersebut. Ya, seperti ini kita lihat kawan-kawan. Di rangkaian ini saklar dalam kondisi terbuka, itu artinya tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian ini. Ya, selanjutnya saklar kita on kan, ya seperti ini kita lihat arus akan mengalir sepanjang rangkaian ini. Jadi dari polaritas positif kemudian menuju beban dan kembali ke polaritas negatif. Ya, untuk menganalisa gangguan arus hubung singkat ini kita menggunakan persamaan hukum Ohm ya, di mana hukum Ohm ini berbicara tentang hubungan antara tegangan, arus listrik dan resistansi. Ya, selanjutnya kita buatkan dalam bentuk segitiga Pascal di mana kita akan menghitung arus ya, persamaannya adalah V per R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus dan R adalah resistansi. Ya, di sini kita misalkan tegangan sumber adalah sebesar 220 volt ya. Kemudian dihubungkan dengan beban listrik yang memiliki hambatan sebesar 2200 ohm. Jadi lampu di sini memiliki nilai resistansi sebesar 2200 ohm dalam contoh ini kawan-kawan. Maka besar arus listrik dalam rangkaian ini adalah sebesar 0,1 ampere. Ya, selanjutnya bagaimana hubung singkat bisa terjadi? Di sini kita lihat bahwa hubung singkat itu terjadi ketika ada dua buah penghantar yang memiliki beda potensial terhubung secara langsung ya, dengan kondisi hambatan listrik yang rendah. Nah, seperti di gambar ini kita ilustrasikan, garis yang berwarna hitam ini adalah titik gangguan di mana hubung singkat terjadi. Nah, dalam kondisi ini nilai resistansi sangat kecil sekali kawan-kawan ya. Di sini kita akan melihat arus akan mengalir dari polaritas positif kemudian ke titik yang terhubung singkat ini ya, kemudian kembali ke negatif. Ya, di sini kita lihat lampu akan padam sementara arus tidak akan mengalir ke lampu atau ke beban. Ya, selanjutnya kita akan coba hitung arus gangguan ketika terjadi hubung singkat atau konsleting ya. Di sini kita asumsikan nilai resistansi adalah sebesar 0,01 ohm ya. Ya, kita akan lihat arus yang mengalir ketika terjadi gangguan hubung singkat adalah besar sekali ya kawan-kawan, yaitu sebesar 22.000 ampere ya. Jadi ini adalah arus yang sangat besar ya, yang mengalir di
sepanjang penghantar ini kawan-kawan. Dan ini akan sangat berbahaya sekali karena arus yang besar ini akan melebihi kemampuan hantar arus dari penghantar ya. Ya, kemudian isolasi dari penghantar ini bisa terbakar dan ini merupakan salah satu pemicu kebakaran ya, yang seperti sering kita dengar di media massa. Ya, baik kawan-kawan, jadi sebenarnya gangguan hubung singkat ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Di antaranya adalah kualitas dari kabel atau penghantar yang buruk sehingga isolasinya mudah panas dan akhirnya terbakar. Adapun penyebab yang lain bisa disebabkan oleh binatang ya, seperti hewan pengerat seperti tikus. Jadi ketika kabel ini luka dan akhirnya tersentuh antara polaritas positif dan negatif. Atau juga bisa terjadi gangguan hubung singkat ini ketika terminal sambungan tidak baik, maka lambat laun akan terjadi panas di titik sambungan dan akhirnya bisa bersentuhan antara polaritas positif dan negatif. Ya, baik kawan-kawan, demikian video sederhana ini. Semoga kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan konsleting atau arus hubung singkat. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di kreasi berikutnya hanya di channel Seru di Kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.